kabar semuanya? Semoga adik-adik di rumah selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Gimana? Masih semangat kan ikut Bina Iman hari ini? Masih semangat dong ya. Nah, adik-adik, jangan lupa ya disiapin kitab sucinya, karena hari ini kita akan bersama-sama membaca kitab suci bersama dengan kalian. Nah, adik-adik penasaran juga nggak sih hari ini materi tentang apa? Nah, materi hari ini akan dibawakan oleh Bu Anas. Yuk, sekarang kita mulai Bina Imannya. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita mengawali kegiatan Bina Iman ini, mari kita bersatu dalam doa. Semoga Tuhan Yesus hadir dalam kegiatan Bina Iman ini. Mari kita membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat rahmat-Mu, perlindungan-Mu, sehingga di sepanjang malam kami boleh tidur dan di pagi ini kami boleh bangun kembali untuk mempersiapkan pikiran hati budi kami mengikuti kegiatan Bina Iman secara online di rumah kami. Tuhan, hadirlah di tengah kami ya Tuhan. Berilah kami bimbingan-Mu, sehingga kami boleh bernyanyi bersama, mendengarkan firman-Mu, merenungkan di hati kami, melaksanakan dalam kegiatan keseharian kami. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang selalu mengasihi kami, kedua orang tua kami, adik kami, dan kepada kakak pembina Bina Iman yang selalu setia mengadakan kegiatan ini setiap minggu. Dampingilah kakak pendamping Bina Iman ya Tuhan, agar tetap setia menemani kami, membimbing kami, agar kami tetap menjadi anak-anak Yesus yang baik. Bunda Maria, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, sudah menyiapkan Alkitabnya? Bacaan minggu ini diambil dari Injil Yohanes, bab 8, ayat 1 sampai dengan 11. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya,
Ia pun bangkit berdiri lalu berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tepat di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah ada seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Apa kabar? Tentu saja kalian bahagia, sehat, senang. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Paskah ya. Hari Raya Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sekarang waktunya belajar tentang bacaan yang sudah dibaca oleh teman kalian tadi. Bacaan kali ini tentang Yesus dan perempuan yang berzina. Kita akan mengambil satu ayat emas dulu ya. Ayat emas kali ini di ayat 11, yaitu, "Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Adik-adik, hari ini ada teman kalian yang mau bercerita, mau curhat. Kalian mau mendengarkan tidak? Ya udah, kenalin dulu ya. Hai teman-teman, nama aku Tino. Aku mau bercerita ya. Berapa hari yang lalu teman, aku tuh bertengkar sama kakakku gara-garanya rebutan mainan. Tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya kita diem-dieman deh sampai beberapa hari. Kita tidak tegur-teguran. Padahal dalam hatiku selama ini aku diajarin kakakku belajar, diajarin mengerjakan PR. Aku jadi merasa ada sesuatu yang kurang karena aku sudah diem-dieman sama kakakku. Sebetulnya dalam hatiku aku juga nggak enak, nggak pengen aku lama-lama bermusuhan sama kakakku, diem-dieman sama kakakku. Tapi aku gengsi kalau aku suruh minta maaf duluan. Kakakku juga nggak mau minta maaf sama aku. Dia juga maunya diemin aku terus. Akhirnya ayah dan ibuku yang mendamaikan kami. Ayah ibuku bilang, kita itu tidak boleh lama-lama bermusuhan. Kita harus saling mengasihi, tidak saling menyalahkan, memaafkan kesalahan orang lain, dan juga berani minta maaf. Akhirnya setelah kita didamaikan sama ayah ibu, kita sudah damai, sudah rukun seperti kemarin. Kakakku sudah mau mengajarin aku ngerjain PR. Aku juga tidak rebutan mainan lagi, kita gantian mainannya. Udah ya teman-teman, ceritaku itu ya. Nah, kayak cerita si Tino tadi, sama ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi, tidak menyalahkan orang lain, tidak menghukum orang lain, walaupun orang lain itu pernah mempunyai dosa atau berbuat salah kepada kita. Kayak seperti bacaan tadi ya, perempuan yang berzina itu tidak dihukum oleh Tuhan, walaupun dia sudah mempunyai dosa, berbuat salah, berbuat dosa. Yang penting perempuan tadi menyesal, bertobat, dan tidak akan mengulangi dosa-dosanya lagi. Nah, berbuat salah, berbuat dosa. Yang penting perempuan tadi menyesal, bertobat, dan tidak akan mengulangi dosa-dosanya lagi. Nah, iya teman-teman,
kita sama ya, kita harus saling mengasihi ya. Nah adik-adik, kita mulai sekarang belajar saling mengasihi. Apalagi di masa Prapaskah ini, kita meningkatkan kepedulian kita, rasa kasih kita kepada sesama. Jangan lupa ya, kita masih tetap membuat atau mengumpulkan, memasukkan sisa uang jajan kita, sedikit rezeki kita di dalam celengan. Nanti kita akan donasikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kita belajar mengasihi seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita yang tanpa batas. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya di pertemuan selanjutnya. Demikian juga kalian mau mengasihi keluarga, sesama, dan teman-teman kita semua. Dadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Aktivitas pagi ini kita akan membuat surat. Surat ini berisi tentang kata-kata pengampunan kita atas kesalahan-kesalahan kita yang telah kita perbuat kepada orang tua kita. Karena tadi dalam Injil Yesus mengampuni perempuan, maka sekarang waktunya kita meminta ampun pada orang tua kita. Nah, penasaran kan cara buatnya gimana? Yuk ikutin video selanjutnya. Alat dan bahannya ada pensil warna, kertas, dan spidol. Kalian boleh tuliskan kata-kata yang ingin adik-adik ungkapkan. Setelah selesai menulis, adik-adik boleh menghias surat yang kalian buat sesuka hati kalian. Dan sertakan foto bersama orang tua kalian dengan membawa suratnya. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas pagi hari ini. Tuhan, Engkau berikan kami nikmat yang begitu besar, sehingga selesai kegiatan bina iman kami dengan baik. Ya Tuhan, berkatilah kami supaya apa saja yang kami baru dengar dan kami baca melalui firman-Mu itu dapat berguna dan bermanfaat bagi kami. Ya Tuhan, di masa Prapaskah ini semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, semoga Engkau mengampuni dosa-dosa kami, baik sengaja dan tidak sengaja. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik Bina Iman, kakak-kakak pembina, dan juga orang tua, mari kita mohon berkat Tuhan untuk mengakhiri pertemuan kita minggu ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, adik-adik, anak-anak Bina Iman, kakak-kakak pembina, keluarga kita di rumah, saudara-saudari kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, gimana Bina Iman online hari ini? Seru kan? Tadi kita sudah bersama-sama bernyanyi, kita sudah berdoa bersama, kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga mendengarkan materi yang dibawakan oleh Bu Anas. Gimana? Menarik kan ceritanya? Nah, adik-adik, aktivitas yang tadi dibuat oleh KGB, jangan lupa dibuat semenarik mungkin, lalu habis itu difoto dan dikirim ke grup WhatsApp Bina Iman. Seperti biasa, nantinya hasil karya adik-adik akan diposting di Instagram Bina Iman Anak. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Dadah!